Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di video ini kita coba menelusuri jejak al-i'rab dalam bahasa Ibrani. Akan tetapi sebelum kita mencari jejak i'rab tersebut, kita terlebih dahulu berkenalan dengan apa itu al-i'rab. Di sini saya mengutip perkataan Al-Imam Al-Ajurri As-Sun'ani dalam kitab fenomenalnya Al-Ajurumiyah. Di sini beliau menyebutkan taghyiru al-i'rab huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran, yaitu merubah akhir kata karena berbeda-bedanya amil atau faktor ad-dakhilati 'alaiha yang masuk ke dalam kata-kata tersebut, lafzon atau takdiron, yang bisa terlihat ya secara jelas, atau takdiron yang diperkirakan. Nah, di sini dalam bahasa Arab, i'rab itu terkenal ada 4 ya. Ada rafa, ada nasab, ada khafad, dan ada jazm. Tapi di sini saya akan membahas hanya bagian isim aja atau nomina saja. Nah, kemudian kita coba bandingkan dengan i'rab dalam pengertian bahasa Inggris. Di sini i'rab itu sering disebut case ya. Dalam bahasa Latin disebut kasus. Disebutkan dalam buku Collins atau kamus Collins bahwasanya the case of a group such as a noun group or adjective group is the form it has which shows its relationship to other groups in the sentence. Jadi menurut kamus Collins ini, i'rab atau case adalah kumpulan dari nomina atau adjektiva yang memiliki bentuk di mana bentuk tersebut menunjukkan hubungannya dengan kelompok lain dalam kalimat. Mudahnya seperti ini. Jadi case itu perubahan dari satu bentuk ke bentuk lainnya ketika ia menempati posisi tertentu dalam kalimat. Seperti itu ya. Ini bahasa mudahnya ketika kita coba kombinasikan antara al-i'rab dan case ya. Ketika ia menjadi berposisi sebagai nominatif, dia akan memiliki bentuk khusus. Ketika ia menempati posisi sebagai akusatif, dia akan memiliki bentuk tertentu dan lain sebagainya. Dan dalam bahasa Inggris atau bahasa modern itu biasanya hanya dikenal 3 kasus ya. Atau 4 kasus ya. Nominatif, akusatif, genitif, dan datif ya. Oke, kita coba lihat case atau i'rab dalam bahasa dunia atau secara umum ya. Di sana ada 8 kasus yang umum. Khususnya untuk bahasa-bahasa klasik ya, bahasa-bahasa kuno, itu nominatif, kemudian akusatif, kemudian instrumental, kemudian datif, ablatif, genitif, lokatif, dan vokatif. Ini tidak akan saya terjemahkan atau saya definisikan ya, karena tujuan kita bukan membahas definisi kasus, tapi membandingkan kasus dalam bahasa-bahasa klasik dan bahasa Ibrani, seperti itu. Kemudian al-i'rab dalam bahasa Semitik. Dalam bahasa Semitik tentunya ditemukan i'rab. Tapi i'rabnya ini terbatas hanya 3 ya. Walaupun sebenarnya 3 ini kalau kita masukkan instrumental, ablatif juga masih masuk ke dalam bagian dari i'rab tersebut. Yang pertama adalah bahasa Akkadia. Di sini kita temukan yang pertama adalah kata abum ya, abum. Ayah artinya, kemudian abim dan abam. Ini bentuk rafa, khafad, dan nasab ya. Atau secara umum nominatif, genitif, dan akusatif. Kemudian bahasa Ugarit, di sini juga ada kata walaupun dalam tulisannya sama tapi memiliki pembacaan yang berbeda ya, tergantung posisi dalam kalimat. Kalau secara kita diminta untuk membaca kalimat ini atau kata ini tanpa ada dalam konteks kalimat, maka kita akan kesulitan karena dia mempunyai 3 kemungkinan, yaitu dibaca kalbu, kalbi, dan kalba gitu ya. Kemudian ada bahasa Arab, ini bahasa yang sudah familiar ya. Ada rojulun, rojulin, dan rojulan. Di sini saya ikuti bentuk Akkadia. Jadi rafa, khafat, dan nasab ya, supaya sama saja dengan bahasa Akkadia gitu.
Kemudian terakhir yang kita temukan ada i'rab itu dalam bahasa Ga'az ya, Ethiopia klasik, yaitu ada kata bet dan beta. Ketika ia menempati posisi objek maka menjadi beta. Contohnya misalnya kalimat reiku beta, aku melihat sebuah rumah. Nah, untuk bahasa lain, khususnya bahasa dari subrumpun bahasa Aram, yaitu Suryani, Galilea, Samaria, Manda, itu tidak ditemukan adanya i'rab. Oke, kita sekarang coba lihat i'rab dalam bahasa lain, yaitu i'rab dalam bahasa Indo-Arya. Merupakan cabang subrumpun dari bahasa Indo-Eropa. Pertama, bahasa Persia kuno. Di sini ada, ini kata-kata ini sangat susah diucapkan ya. Ini artinya raja. Dibacanya Khesatia. Khesatia. Khesya, ini ada huruf A panjang. Khesyatia. Khesyatia. Khesyatia artinya raja. Ini baca dalam bentuk nominatif. Khesyatia. Kemudian ada lagi Khesyatianam. Khesyatianam artinya sama raja maksudnya, tapi dalam kondisi atau status sebagai akusatif. Khesyatianam. Kemudian Khesyatianaya. Kemudian ada Khesyatia, di sini ada vokal yang panjang ya. Khesyatia gitu. Untuk vokatif ya, menyeru wahai raja. Khesyatia. Nah, dalam bahasa Middle Persian atau Persia pertengahan, kata ini berevolusi menjadi syah. Mungkin karena sulit diucapkan ya, menjadi syah. Jauh lebih mudah diucapkan dibandingkan Khesyatia. Kemudian berikutnya ada kata Babiraus. Ya, Babiraus itu artinya dari Babilonia. Artinya dia masuk dalam posisi ablatif ya, keluar dari Babilonia. Ablatif adalah menerangkan posisi nomina ketika mengandung makna keluar dari ya. Ablatif Babiraus. Asalnya kata Babiru. Kemudian terakhir ini Parsai, yaitu di Persia. Ini case-nya atau kasus lokatif. Ini sengaja saya ganti dari Khesatia menjadi Babiraus dan Parsai karena sesuai dengan tempat ya. Ablatif untuk tempat dan Parsai pun untuk tempat. Kemudian ini ada bahasa Avesta, ini bahasa Persia kuno dari wilayah selatan kalau nggak salah ya. Persia kuno ini utara, sementara Avesta ini selatan kalau saya tidak salah ingat seperti itu. Di sini ada kata Pusro, anak artinya ya, Pusro. Kemudian ada kata Pustrem, kemudian Pustra, kemudian Pusrai, Putras, Pustranahe, Pusre, Putra. Kemudian juga termasuk bahasa Indo-Arya adalah bahasa Sanskerta. Di sini ada kata raja, kemudian ada rajanam, kemudian ada rajna, rajanya, rajenye, kemudian ada rajaha, kemudian rajenyi, dan rajan. Kita lihat sekarang dalam bahasa lainnya, yaitu al-i'rab dalam bahasa Yunani dan Latin. Di sini adalah Yunani yang saya gunakan, Yunani koine ya. Ada kata logos, loge, logon, logo, dan logoi. Kemudian dalam bahasa Latin ada kata liber. Logos artinya kata-kata atau firman, atau juga bisa berarti ilmu. Kemudian liber buku, libere, librum, libri, libro, libro. Latin memiliki banyak kasus ya. Mungkin karena Yunani yang saya gunakan Yunani koine. Kalau di Yunani klasik atau Attic Greek mungkin lebih dari 5 case atau kasus seperti ini ya. Kemudian kita lihat al-i'rab dalam bahasa Ibrani. Nah, al-i'rab dalam bahasa Ibrani sebenarnya untuk Ibrani modern dan Ibrani perjanjian lama itu udah tidak ada ya. Kita hanya bisa lacak dalam beberapa kata yang masih tersisa dalam bahasa Ibrani biblical dan modern. Yang pertama nominatif. Kita bisa lihat ada penuel. Di sini ada huruf waw ya. Waw yang dibaca penuel ketika dia berposisi sebagai nominatif. Kemudian contoh lainnya adalah
lema'inu mayim, ya, untuk menumbuhkan air. Nah, di sini untuk memunculkan, ya, memunculkan air. Nah, di sini ada masdar disebutnya, ya, atau disebutnya infinitif juga bisa. Ketika dia muncul, tanda harkat dhammah ini, ketika dia diidhafatkan dengan kata lain, ya, lema'inu mayim. Contoh lainnya adalah haito eres, ya. Haito eres ini artinya hewan-hewan bumi, ya. Haito ini muncul ketika dia diidhafatkan, ketika menempati posisi nominatif. Kemudian kalau genitif seperti apa? Seperti ini, beniel. Beniel ini sama dengan penuel, hanya saja posisi dalam kalimat saja membedakan, gitu ya. Ini nominatif, sementara yang bawah adalah genitif. Kemudian ada lagi ablatif, ya. Baik, sebenarnya ini bukan ablatif, ya, karena ini gerakannya bukan dari tapi menuju. Nah, ini masih sering kita gunakan dalam bahasa Ibrani biblical, ya. Seperti halakti ha'ira, aku pergi ke kota. Nah, di sini muncul ha'ira, menempati kasus ablatif, kita sebut saja ablatif, ya. Yang asalnya kalimat ini adalah halakti el ha'ir, aku pergi ke kota. Nah, ada kata el, ketika dihilangkan maka akan muncul huruf H di akhirnya. Contoh kedua adalah seperti lech misrayima, pergilah ke Mesir, asalnya lech el misrayim. Nah, seperti itu, ya. Kemudian ada lokatif seperti yomam, artinya di siang hari. Ini diambil dari kata yom, hari, ya, di siang hari, atau yom bisa diartikan siang atau hari, dan yomam di siang hari. Kemudian ini juga mungkin akan sulit mencari kata-kata ini, ya, karena ini hanya sejejak sisa-sisa peninggalan Ibrani kuno, gitu ya. Kemudian i'rab pada verba ini bonus saja, ya, karena tadinya fokus ada nomina saja, tapi ternyata i'rab juga ditemukan dalam bahasa Ibrani pada verba. Yang pertama ditemukan pada waw hahipuh, ya, yaitu waw al-qalb. Jadi waw yang merubah makna fi'lun mudhari dalam bahasa Arab, ya, menjadi fi'lun madhi seperti lam dalam bahasa Arab. Lam ya'lam, ya, itu bermakna madhi. Walaupun ya'lamnya itu fi'il mudhari, sama seperti dalam bahasa Ibrani ini. Contoh seperti wayakom. Wayakom. Ini adalah kalau kita pinjam istilah bahasa Arab adalah fi'il bina ajwaf, ya, ajwaf. Nah, ini berasal dari kata qom dan yakum, ya, yakum. Nah, di sini ketika muncul dalam bentuk fi'il mudhari atau atid, zaman atid, ya, fi'il mudhari, dia ada huruf waw, tapi ketika dimasukkan waw qalb ini, waw hahipuh, maka hilang wawnya. Wayakom, kom, yakum, gitu, ya. Kemudian contoh lain juga masih di fi'il bin ajwaf, yaitu seperti wayaben. Wayaben artinya paham, ya. Wayaben, memahami. Asal fi'il maldinya atau zaman abarnya adalah ban. Kemudian dalam zaman atidnya adalah yabin, ya, yabin. Maka ketika didahului oleh waw qalb ini atau hipuh, maka menjadi wayaben. Kemudian juga i'rab pada fi'il atau pada verba juga ditemukan pada fi'il naqis seperti ini, ya. Ini saya pinjam dalam bahasa Arab untuk mempermudah. Sebenarnya dalam bahasa Ibrani punya istilah juga, tapi saya lupa namanya apa. Contohnya seperti wayiben, ini yaben, yaben, ini yiben. Nah, bedanya di situ, ya. Ini yiben, ini yaben. Ini berasal dari kata, ini fi'il bina naqis, ya, yaitu bane, membangun, ya, bane, dan yibne, ya. H ini hilang menjadi seperti ini. Artinya ada perubahan, ya, sama seperti ya'lamu menjadi lam ya'lam, yafhamu menjadi lam yafham, di mana dalam bahasa Arab harkatnya berubah menjadi sukun, dalam bahasa Ibrani membuang huruf, ya, al-hadzfu, seperti itu. Kemudian juga al-i'rab dalam verba juga ditemukan pada zaman atid, itu pada
fi'lul mustaqbal atau fi'il mudhari ya. Seperti kata ini. Ad masai tidhamakin. Nah, di sini menjadi contoh adalah tidhamakin. Nah, jadi untuk fi'il untuk subjek orang kedua tunggal feminin sama seperti dalam bahasa Arab, maksud saya seperti taktubina ada nun di sana. Taktubina, tansurina. Nah, ternyata dalam bahasa Ibrani kuno pun sama demikian. Ted hakamin, di mana dalam bahasa Ibrani yang umum digunakan dalam biblical atau modern Hebrew, kata ini adalah tidhamaki, tidhamaki. Jadi nunnya ini hilang. Nah, tapi ini tidak bisa ditemukan pada seluruh verba ya, tapi hanya beberapa verba. Ini saya ambil dari kitab Yeremia ya. Bisa dicek nanti tidhamakin. Ini dulu kita temukan, maka sekarang dalam biblical Hebrew atau modern Hebrew menjadi tidhamaki dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab.